Aku sih lebih pikirnya gini, Tuhan itu lebih tertarik merubah karakter seseorang dibandingin keadaan. Keadaan itu pasti ada aja yang terjadi, mau itu baik nggak baik. Salah satunya yang membuat aku bisa melepas untuk nggak narkoba lagi, nggak main perempuan lagi, segala macam. Itu aku berani keluar dari komunitas aku yang buat aku seperti itu, Bang. Karena aku ada dulu beberapa komunitas yang aku diakui di situ. Salam, apa kabar God Lovers? Bertemu lagi dengan saya Apose, Apolonius Lase dalam acara Diaspora TV Talk Show yang kita tayangkan setiap hari Sabtu pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat. Seperti biasa, kita akan selalu berbincang-bincang dengan narasumber yang istimewa. Kali ini kita mendatangkan seorang yang multitalenta. Beliau adalah jebolan Indonesian Idol tahun 2006 dan tidak hanya itu, dia juga seorang pencipta lagu dan juga ternyata pernah menjalani profesi sebagai pemain bola, khususnya futsal. Kita sambut saja narasumber istimewa kita, Bang Ilham Irawan Baso. Selamat siang, Bang Ilham. Selamat siang, Diaspora TV. Apa Selamat kabar? siang. I'm good, puji Tuhan baik. Terima kasih sudah datang di Diaspora TV. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu ya, Bang Ilham. Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan atas segala kasih dan anugerah Tuhan yang kami terima dalam hidup kami. Dan kami mengucap syukur Tuhan atas kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Sehingga kami bisa bertemu dengan hamba-Mu, Ilham Irawan Baso. Meskipun lewat virtual, Tuhan, ini adalah semua karena kasih dan anugerah-Mu bagi kami. Tuhan, acara kami pada hari ini kami serahkan saja dalam tangan Tuhan. Dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. God Lovers, selama beberapa waktu ke depan, God Lovers bisa menyampaikan saran, komentar di ruang komentar yang ada. Dan bagi Anda yang baru hadir bersama kami, jangan lupa untuk subscribe channel kami, karena dengan itu Anda akan mendapatkan notifikasi setiap ada konten baru dari kami. Langsung saja kita bincang-bincang dengan narasumber kita, Ilham Irawan Baso. Bisa cerita sedikit soal masa kecil Anda, Bang Ilham? Ayah, terima kasih Bang. Masa kecil yang penuh dengan masalah. Masa kecil yang penuh dengan ya sukacita sih sebenarnya. Karena aku tuh dari latar belakang keluarga yang awalnya memang nggak kenal Tuhan ya. Dari seberang terus nggak kenal Tuhan. Perjalanan hidupnya sih naik turunnya. Ini dari kecil udah mengenal banyak hal lah. Aku harus hidup di jalan, harus ngamen, harus loper koran, harus melakukan banyak hal yang sampai aku sebenarnya banyak kehilangan momen-momen menjadi seorang anak yang bisa bersekolah tinggi, punya pendidikan tinggi. Tapi di balik semuanya itu aku bersyukur sih. Ya maksudnya bisa sampai saat ini mungkin kalau aku nggak ngelewati masa itu mungkin aku nggak bisa sampai saat ini. Jadi masa kecilnya itu dulu di Makassar, terus dari Makassar, tepatnya di Palopo ya, dari Kendari, lahir Kendari ke Palopo, dari Palopo langsung ke Surabaya. Itu perjalanan hidup itu apalagi waktu kita memilih untuk mengambil keputusan jadi murid Kristus ya, ikut Tuhan Yesus, kita dikucilkan dan akhirnya kita harus pindah ke Surabaya, menjalani hidup di situlah aku dari masa kecilku. Dari tahun 88 sampai tahun 2000 ya 2005 lah. Sebelum 2006. Jadi lama di Surabaya. Jadi aku ngabisin banyak waktu itu di perjalanan hidupnya ya di jalanan, ngamen, ngoper koran. Ya seperti itu sih. Menarik. Berarti Anda lahir di Palopo ya? Lahirnya sebenarnya di Kendari, tapi dari Oh, di Kendari Kendari. cuma numpang lahir, cuma berapa bulan terus aku langsung ke Palopo. Kenapa pindah ke Palopo? Karena Palopo lebih banyak keluarga di sana, keluarga dari mama. Jadi aku masuk ke Palopo, ada oma juga di sana almarhum, sama mama almarhum juga di sana. Jadi aku pikir ya udah di Palopo aja. Kalau boleh tahu, Anda ini anak keberapa dari berapa bersaudara, Bang Ilham? Aku tuh anak ke-8 dari 8 bersaudara, keluarga besar. Paling bontot. Paling bontot, 3 lagi jadi kesebelasan. Wah.
Dan abang Anda Fadli adalah mantan artis cilik waktu itu, benarkah? Itu waktu tahun 90-an ya. Fadli itu sangat famous banget dengan lagu Anak Jalanan dan Lampu Merah. Itu lagu ballad ya. Itu sebelum ada yang namanya lumba-lumba, siapa sih itu aku lupa. Jos apa obok-obok dan yang lain-lain itu belum ada semuanya. Nah, ini dia. Jadi zaman ini tuh Fadli seluruh Indonesia nggak ada yang nggak tahu. Semua pasti kenal dia, apalagi penyanyi ballad. Dia punya banyak banget album. Ya, tapi akhirnya dia ngambil keputusan untuk pulang pelayanan kembali ke Toraja. Oh, jadi sekarang Bang Fadli jadi apa? Sekarang Fadli mimpin salah satu ministry, song ministry di Toraja karena dia bangun gereja sama ada pendeta yang ngajak dia. Jadi dia di daerah pedalaman lah. Tapi dia bangun gereja gitu. Bener-bener bangun, bukan bangun datang ada enggak. Bener-bener bangun gereja pakai semen, pakai itu bener-bener. Hatinya luar biasa. Iya, luar biasa. Karena papa juga kan seorang drummer, pemain musik di TNI. Jadi terus mama nyanyi-nyanyi aja biasa. Jadi emang bakatnya udah ada sih dari orang tua. Ya, menarik. Tadi cerita bahwa Anda dari Palopo dan juga besar di Surabaya ya. Ya, Nah, baru kemudian Anda pindah ke Jakarta pada tahun 2005 ya. Tadi sempat disinggung bahwa Anda ini sebenarnya tidak berasal dari Kristen sebelumnya. Nah, ini menarik. Bisa cerita sedikit Bang Ilham, bagaimana proses Anda sekeluarga bisa convert menjadi pengikut Kristus? oke. Prosesnya itu di awal tuh dari tahun 83 ya. Papa ngambil keputusan terima Tuhan. Karena kan dulu dari seberang dari seberang yang benar-benar taat banget. Makanya akhirnya dia ngambil keputusan kita satu keluarga harus diusir. Dari 83 aku masih kecil semua. Aku malah baru lahir lah itu ya. Setelah itu 83 papa dapat penglihatan. Waktu itu yang bantu papa itu Yusuf Roni, pendeta Yusuf Roni. Dan akhirnya berangkatlah, diungsikanlah kita semua ke Surabaya. Dari tahun 886 lah, sekitar 86-an itu 85 86 itu semua berangkat ke Surabaya karena kondisinya udah nggak bagus di sana karena papa ngambil keputusan untuk jadi seorang Kristen, which is itu berpengaruh buat agama sebelumnya dan itu ditentang banget dan akhirnya kita semua satu keluarga tengah malam itu diungsikan ke awalnya sih sebenarnya bukan langsung ke Surabaya ya, maaf aku salah, ke Jakarta dulu. Nah dari Jakarta beberapa tahun papa mimpin ada satu gereja 2 tahun kalau nggak salah dia jadi pendeta. Setelah itu akhirnya Fadli keluarin single album itu. Nah dia dikontrak dia harus ke Surabaya. Nah di Surabaya lah baru dimulai kehidupannya kayak gitu. Papa pun udah nggak aktif di gereja lagi karena tergiur dunia. Karena waktu itu kan kakakku Fadli ini orang yang sangat famous dulu tahun 90-an. Maksudnya dia dulu nggak ada yang nggak tahu gitu lah. Apalagi tapi yang tahu yang sekarang umurnya udah 40 tahun ke atas semua. Jadi tapi anak-anak ABG sekarang nggak ada yang tahu siapa Fadli. Tapi kalau yang umur 40 tahun ke atas pasti banyak yang tahu Fadli. Jadi akhirnya kita ungsikan lagi semua ke Surabaya. Nah dari Surabaya itu mulai kita menjalani hidup menjadi orang Kristen. Orang Kristen ya Bang ya maksudnya. Cuma sebatas orang Kristen ya kayak gitu. Karena nggak memahami, nggak intim sama Tuhannya. Cuma sebatas ya udah gue pindah gereja, pindah agama, udah gue diselamatkan. Nah itu momen yang sangat salah banget buat keluarga besarku. Dipikir pindah agama itu udah pikir udah selamat gitu. Oh yakin lo kayak gitu kan? Padahal enggak. Kayak gitu sih Bang. Jadi panjang perjalanannya. Papa dapat penglihatan dan kita semua harus pergi dari rumah, diusir. Kita semua pindah ke Jakarta, dari Jakarta kita ke Surabaya. Dan akhirnya berjalani hidup lah sampai tahun 2000-an lah setelah kerusuhan kita datang balik lagi ke Jakarta. Aku dulu tapi ya yang ke Jakarta, merantau ke Jakarta. Nah, gitu, tujuan merantau ke Jakarta itu sudah mulai nyanyi-nyanyi ya? Di mana-mana gitu ya? Kalau waktu di Jakarta aku awalnya mulai belum di kafe-kafe ya, tapi aku mulai di Blok M Ciledug itu di Ngamen. Bis 69, aku masih ingat banget. Metro Mini. Bis. Oh, Metro Mini. 69 nyanyi di situ. Tahu. Di situ. Dari pokoknya tujuannya itu Blok M Ciledug. Nah, itu tiap hari aku lakukan. Sampai nyanyi. Kita ngekos di satu kosan kecil yang benar-benar kecil
Yang ada momen waktu itu kita semua kelaparan, kita kan ada kakakku, terus ada teman-teman yang lain juga, yang teman-teman perantauan. Karena yang ngasih duit cuma dikit pas kita ngamen, pulang itu paling cuma bawa 5.000 lah paling banyak. Ada momen yang bener-bener kita kesel sama ayam. Ini lucu nih momen. Lucu. Karena waktu itu kita bikin mie, kita bikin mie, satu mie tapi kuahnya satu gedung. Kuahnya banyak, kuahnya banyak, kan yang penting kuahnya kan nanti Ya. sama nasi. Terus bikin telur satu dadar. Habis gitu kita tinggal ke dalam nyanyi-nyanyi, ada yang latihan. Ternyata telurnya kita itu udah dipatok sama ayam dan dibawa kabur. Dan kita kejar-kejaran sama ayam itu. Itu lucu banget. Itu buat kita, aku jadi mikir, ya Tuhan, kalau saat ini aku bisa sampai seperti ini, Tuhan tuh baik banget. Kayak gitu. Ada momen-momen yang aku lewatin seperti itu. Susah banget. Tapi puji Tuhan sampai saat ini, ya bersyukur sih Tuhan jagain terus. Ya, ya. Ini buat orang-orang perantauan nih, teman-teman perantauan. Tenang, aku pernah merasakan yang kalian rasakan. Ya, merantau tidak langsung bisa sukses. Oke, itu sangat menarik Ilham. Dan tiba-tiba Anda masuk ke Indonesian Idol. Bagaimana ceritanya Anda seorang pengamen yang tadi makan telur aja dipatok ayam, bisa masuk ke Indonesian Idol? Itu luar biasa. Bisa cerita, Ilham? Sebenarnya waktu masuk Indonesian Idol itu aku tuh udah mulai agak naik level ya nyanyinya. Kan, fotonya yang ini lagi. Kelihatan muda kalau di sini ya. Jadi waktu itu aku udah mulai nyanyi di kafe. Mulai naik level, naik nyanyi di kafe dengan gaya hidup malam kayak gitu. Habis gitu temanku bilang, "Ham, ikut Idol aja." Wah, enggak ah. Mana bisa lolos gua. Waktu itu zamannya itu yang juara udah Judika, almarhum Mike Mohede sama Joy Delon. Ya. Waktu itu kan aku masuk Idol 3. Tapi papa bilang gini, "Ham, papa rindu kamu ada di atas panggung itu." Waktu itu papa ngomong itu waktu kita lagi nonton finalnya Judika sama Mike. Papa bilang gitu, "Kamu ada di panggung itu, papa rindu kamu ada di panggung itu, kamu nyanyi." Wah, aku langsung kayak, permintaan orang tua ya. Dan ini, ya aku punya bakat, kenapa enggak gitu loh. Akhirnya aku coba. Antri luar biasa, aku pikir antri sembako atau apa ya ampun. Aku datang itu jam 5. Aku pikir aku tuh orang pertama yang datang. 4:30 pagi, jam 4 aku datang jalan dari Ciledug kan. Karena aku dulu tinggal di Ciledug. Jam 4, setengah 4 lah. Nyampe sana 4:30. Aku pikir aku akan jadi orang yang pertama untuk di depan biar gak antri. Ya ampun bang, sampai di sono. Ini antri apa ya aku bilang. Wah ternyata antriannya itu udah ada mungkin 2 kilo. Udah ada di puluhan ribu orang. Wow. Orang-orang daerah semua. Jadi ternyata di Jakarta itu orang yang udah gagal di daerah, itu mereka datang semua ke Jakarta. Jadi Jakarta ini kayak dia punya, inilah pencapaian paling kalau udah nggak gagal di Jakarta berarti udahlah nggak ikut lagi lah. Jadi semua nyoba lagi. That's why ada orang yang tidur di situ, nginep sampai 2 malam di situ, ada yang 1 minggu di PRJ. Aduh itu gila sih. Itu kalau bukan karena Tuhan nggak tahu deh, antri lah sepanjang itu. Dari pagi aku kena audisinya itu jam jam berapa abang, boleh tebak? Jam berapa? Jam 4 sore? Enggak. Jam 10 malam. Bayangin, berdiri loh bang, berdiri, duduk-duduk sebentar, berdiri, duduk-duduk sebentar, berdiri. Itu, that's why aku bilang, kalau ada orang bilang, idol itu instan, dan idol itu orang pikir, lu kan instan doang. Itu enggak, itu mereka itu punya perjuangan luar biasa. Sehingga sampai mereka bisa masuk sampai final, 12 besar. Jadi, salah banget kalau ada orang bilang, ikut idol mah gampang. Oh no. Aku ngerasain, salah banget. Dan berapa kali percobaan, Bang Ilham? Sebenarnya aku idol yang ketiga Judika aku udah sempet ikut, tapi nggak lolos. Cuma sampai babak eliminasi ke 32 aja. Udah mau masuk workshop lah, udah mau masuk spektakuler. Tapi papa suruh ikut lagi kan, ikutlah papa ingin kamu ada di Bangun. Aku ikut lagi, dan itu total audisi yang aku jalanin sampai aku masuk 12 besar itu, aku hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5. Itu mungkin sekitar hampir 15 kali.
15 kali audisi Iya, dari baru yang lolos. iya, dari yang berapa ratus ribu besar, ada ya berapa ratus ribu besar. Terus masuk ke puluhan ribu, dari puluhan ribu masuk ke belasan ribu, dari belasan ribu masuk ke ratusan, dari ratusan dikecil-kecilin lagi, itu ada audisinya lagi sampai ketemu juri di babak workshop. Setelah itu baru kalau lolos 12 besar baru disaksikan oleh seluruh Indonesia. Karena bedanya dulu sama sekarang ya Bang ya. Idol dulu sama sekarang Hmm. sama pencarian bakat. Kalau dulu kita itu benar-benar extra mile. Kenapa? Karena dulu itu aku bukan bilang idol sekarang jelek ya. Mungkin yang sekarang ini sangat tereksplor, sangat terekspos. Mereka ada sosial media, ada semuanya. 2006 mana ada Bang ini Iya, nggak Instagram, ada ya. mana ada YouTube, belum ada kali juga ya. Iya. Belum ada Facebook, belum ada segala macam. Jadi kita tereksposnya itu harus kita yang benar-benar di TV itu harus tampil sebaik-baik mungkin karena dilihat itu cuma sekali doang, hari Jumat doang. Kesehari-hariannya kita nggak ditahu. Kalau sekarang kan kesehari-harian kita bisa, halo aku lagi di sini ya, kalian gini ya. Beda banget dan itu buat aku bangga menjadi salah satu idol yang pernah zaman awal-awal karena kita ngerasain banget. Yang paling penting lucunya juga Bang, dulu zaman kita nggak ada ini, nggak ada air monitor. Kalau sekarang penyanyi-penyanyi sekarang mereka pakai air monitor nyanyi, terus penonton nggak ngerti, terus malah sekarang nggak ada penonton ya. Kalau dulu kita nggak pakai air monitor, terus orang kan teriak-teriak Bang di depan. Wah Ilham, Dirli, Iksan, Judika gitu. Nah kita kan monitornya kita kecil di depan, kita tuh kadang jarang banget bisa denger musik. Jadi ada makanya nggak heran kalau ada tiba-tiba penyanyi yang dia salah key atau nadanya itu meleset karena Iya, orang teriak itu terlalu gede banget mengganggu ya. mengganggu. Nah itulah momen-momen yang aku bilang kalau ada yang bilang idol zaman dulu itu kurang ya aku bisa ngomong kalau salah banget. Karena butuh effort yang luar biasa ekstra ya. Ekstra banget Bang. Dan selama proses Anda menuju ke sana itu siapa yang mendampingi? Ada keluarga yang bantu? Sebenarnya sih aku dari keluarga yang bukan orang berada ya, maksudnya orang yang punya perusahaan bapaknya atau perkenalan enggak. Aku orangnya suka berteman Bang. Maksudnya di setiap kota yang aku pergi atau di setiap tempat yang aku selalu ingin meninggalkan kesan yang baik. Jadi orang jadi nginget aku. Nah, puji Tuhannya waktu itu ya keluarga support sih dari Manado, dari segala macam. Tapi aku nggak cukup yakin untuk bisa membantu aku kalau SMS. Ya, karena emang banyak orang yang berkorban sampai berjual mungkin dia menjual itu untuk SMS. Mungkin ya, aku nggak berani ngomong dia jual ini untuk no, 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 enggak, tapi mungkin aja. Karena aku pun pernah bilang gitu sama sama keluargaku, ada yang bisa dijual nggak biar bantu SMS aku. Ternyata nggak ada yang bisa dijual, nggak punya apa-apa. Sampai segitunya ya, harus Iya bang, berkorban karena seperti itu. karena Berbasis SMS ya. betul bang, karena emang nggak bisa dibohongin. Support dari orang-orang daerah itu jauh lebih kenceng dibandingin kota besar. Karena orang daerah itu punya kebanggaan yang berbeda kalau ada satu anak daerah, putra daerah yang ada di TV. Jadi mereka sangat bangga dan akhirnya, wah gubernurnya turun tangan, wah semuanya terlibat. Akhirnya meng-SMS, kayak gitu pengusaha-pengusaha, kayak gitu yang support gubernur, biar proyeknya berhasil, nggak bercanda ya bang ya. Kayak gitulah pokoknya. Dan jadilah Ilham Irawan Baso jadi peringkat 6 ya waktu itu ya. Berhenti di peringkat 6. Iya, itu ada yang lucu dulu bang. Aku boleh cerita Gimana dikit gimana? ya. Aku tuh dulu, zaman aku dulu, kan emang gak ada platform dikit banget ya. Cuman ada TV aja udah. Kita belum ada platform lain lah, belum ada IG segala macam. Jadi promonya kita yang hanya di TV. Itu pun one-take udah selesai. Jadi nggak hari gitu. Nah, yang lucunya aku kan orangnya kan dulu itu Kristen ya bang ya. Mengagungkan kekristenan sampai kalau bisa aku pakai salib yang gede-gede. Kalau bisa pakai anting salib. Mau taruh di hidung pun ada salibnya nggak apa-apa deh aku lakukan gitu ya. Dan akhirnya aku tiap tiap aku showcase, tiap udah mulai spektakulernya, kan aku suka pakai salib. Nah ada beberapa orang yang bilang nanti kalau kamu pakai salib penontonnya dikit loh. Nanti yang nonton kamu, yang support kamu dikit loh.
Ya namanya aku orangnya waktu itu lagi semangat-semangatnya mengenal Tuhan ya, pas banget baru bertobat tuh, terima Tuhan 2006. Aku itu yang kayak bandel banget, padahal udah dibilangin jangan dikeluarin salibnya ya. Pas aku sih di briefingnya ya terserah Ilham aja, tapi kalau bisa jangan dikeluarin maksudnya biar nggak ini banget lah, biar SMS kamu banyak, jadi kamu lebih netral lah. Tapi aku bandel pas udah mau mulai naik, Ilham dari Makassar, salibnya aku keluarin. Coba Bang perhatiin di YouTube, itu aku selalu pakai salib walaupun setelah itu mungkin ada orang-orang yang berpikir namanya Ilham kok dia pakai salib ya. Tapi aku berpikir positifnya bahwa di balik nama aku Ilham, aku berani untuk menceritakan Tuhan walaupun ya cuman sebatas salib gitu loh. Apalah artinya salib itu, tapi setidaknya orang tahu kalau aku tuh pengikut Kristus. Nah itu aku bandelnya dulu gitu, jadi aku setiap aku buka salibnya live. Soalnya kan kalau udah live mana mungkin cut Bang. Iya. Ya kan? Masa cut Ilham salibnya masukin nggak mungkin. Jadi aku pikir enakan nih gue pakai salib nih nyanyi. Aku lebih kayak merasa kayak ini aku nyanyi dari hati dan aku waktu itu mikirnya ya Tuhan tolong aku. Makanya aku bisa sampai masuk 12 besar pun itu mujizat Bang buat aku. Kenapa aku bilang mujizat? Karena ada yang ikut itu ratusan ribu Bang. Yang ikut ratusan ribu. Bayangin, tinggal 12. Itu kalau bukan Tuhan siapa lagi? Ya kan, dari ratusan ribu, hampir itu yang daftar hampir 400.000 orang di seluruh Indonesia. Dan aku bisa lolos sampai 12 besar, itu berapa persen kira-kira? Ya kan, kecil banget kan. That's why Iya. kalau bukan karena Tuhan, ya walaupun aku masih tetap bandel waktu itu ada bandel-bandelnya. Tapi Tuhan selalu jagain setia dan lindungin aku, jagain aku di setiap perform aku, di setiap spektakuler, dan akhirnya aku masuk 6 besar. Walaupun waktu masuk 12, aku bilang, keluar nih aku malam ini. Aman. Pas gitu masuk 11 besar, keluar nih. Aman. Pas nyeseknya apa Bang? Udah di 6 besarnya nyesek. Sempat marah sama Tuhan. Aku gini, tanggung amat sih lu kasih gue di 6 besar, kenapa nggak sih di 3 besar, 2 besar kek? Karena waktu zaman itu Bang, zaman itu aku bilang bukan aku paling bagus ya. Juri selalu bilang kalau salah satu kontestan yang punya kualitas paling bagus tuh Ilham. Bang Indra Lesmana kalau nonton ini dia juga ngakuin itu. Di Mas J dan semua. Mbak Titi DJ juga bilang seperti itu. Karena aku waktu itu mungkin salah satu yang agak dewasa waktu itu kan. Waktu itu kan Dirli umurnya 16 tahun. Iya, Yang masih muda Iksan banget 17 ya. tahun. Masih kecil-kecil. Nah aku umurnya itu udah 21 tahun. Which is aku umurnya udah paling dewasa. Sama-sama Maria. Maria yang nyanyi lagu Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Itu kan 5 besarnya. Maria itu 5 besar. Aku 6, dia 5. Nah itu umur-umur kita lebih dewasa dan aku kualitas vokalku lebih bagus. Kenapa? Tekniknya lebih, karena aku nyanyi di kafe kan. Jadi aku udah terbiasa nyanyi. That's why kalau lagi kita kan ada guru vokal Bang biasa yang kalau sebelum spekta kita nanti ada yang ngajarin. Nanti nyanyinya begini ya. Kadang aku tuh diginiin sama Mbak Uci Nurul namanya kalau pernah denger namanya. Elva Singer. Ham, Mbak capek. Kamu deh yang bantuin ini Iksan, ini Dirli, ini. Jadi aku yang ajarin mereka. Jadi itu momen-momen yang buat aku banyak belajar sih Bang. Masuk ke 6 besar, aku pikir Tuhan kok cuma 6 besar sih, tanggung amat sih lu ngasihnya. Kan terkenalnya jadi tanggung. Sempat Coba 2 menyesal. besar. Sempat coba 2 besar gitu. Padahal karena aku merasa kayak kesombongan terjadi Bang. Karena aku merasa kayak kualitas gue lebih bagus dari Dirli. Kualitas gue lebih bagus dari Ihsan. Ayo diadu nyanyi. Kayak gitu loh Bang. Jadi aku merasa kayak gitu. Sehingga aku lupa. Iya sombong. Sehingga aku lupa bahwa Tuhan izinkan aku di 6 besar. Supaya aku tuh gak menjadi orang yang sombong. Coba aku juara 1. Mungkin sekarang aku gak di Diaspora TV kali. Mungkin aku sekarang ada di TV lain yang hal-hal negatif yang aku lakukan. Atau bukan TV lain maksudnya. Channel-channel lain yang negatif gitu Bang. Gitu sih Bang. Panjang, seru. Luar biasa, seru. Dan ketika dilarang keluarin salib, setelah itu ada penyesalan nggak, Ham? Waktu dulu itu aku nggak pernah ada penyesalan sih Bang. Karena motivasi aku waktu ikut Idol, aku yakin salah satunya yang bantu aku tuh Tuhan. Jadi aku cuma pemikiran gini, ya masa sih kalau Tuhan udah nggak bantu aku nggak, setidaknya aku ada sesuatu yang aku lakukan gitu Bang. Maksudnya
bukti aku mengasihi Tuhan tuh apa? Ya aku tahu, aku mungkin zaman dulu Idol kan TV semua nonton Idol ya Bang ya. Zaman dulu masih Idol 1, 2, 3 itu masih sangat orang fokus ngelihat TV. Aku pikir gini, dari 100% ada 1% orang aja yang melihat aku pakai salib dan dia bertobat. Maksudnya dari 100 juta orang ya Bang. Ada 1%-nya aja yang ngelihat aku pakai salib dan dia lihat kisah hidupku dan dia bertobat. Aku pikir itu udah cukup. Ya. Itu yang bisa aku lakukan. Karena aku nggak bisa ngebalas kebaikan Tuhan. Apa yang aku mau kasih duitku nggak mungkin. Hartaku nggak mungkin. Orang terkaya di dunia pun nggak bisa ngasih Tuhan uang gitu terus dia selamat, nggak bisa. Ya Tuhan jual bintang nggak ada yang bisa beli. Simpelnya gitu doang sih Bang. Jadi emang gue bener-bener kayak ya gue pingin biar orang melihat gue orang Kristen dan Ya, orang bisa terinspirasi memanfaatkan dengan apa yang kesempatan itu ya. yes, manfaatin momen. Jadi orang Ya, bisa ngelihat ada Tuhan gitu. ya. Walaupun kehidupannya sih dulu Ya. masih berantakan juga sih. Artinya meskipun itu berpengaruh pada proses, tapi Anda tidak Iya, peduli. aku nggak peduli. Bandel ya. Iya, peduli apa maksudnya Ya, orang ya kalau aku nggak jadi juara idol kan aku nggak mati. Maksudnya yes. juara idol pun aku nggak mati juga. Jadi setidaknya aku bisa ngabarin tentang Tuhan walaupun cuma pakai salib gitu. Ya. Tidak hanya menjadi penyanyi, Anda juga menjadi pencipta lagu ya, menggubah lagu. Ya, Ya. Dan banyak ya artis penyanyi yang menyanyikan lagu Bang Ilham. Salah satunya puji si Tuhan. Yudika ya. Ya, Bukan dia, tapi aku. iya. Nah, ini terkenal banget dibeli oleh labelnya Sony Musik Indonesia ya. Iya, betul. Ada cerita nggak di balik penciptaan lagu ini, Ham? Ada Bang. Semoga Bang Judika lihat lah ini ya. Biar dia inget lagi. Jadi lagu ini lagu pertama kali Bang yang aku ciptain secara profesional dan lagunya itu naik. Habis setelah itu baru udah mulai ciptain lagu-lagu lain. Nah, kita tuh ada waktu keluar Idol 2006 aku tuh ikut komunitas namanya itu Celebrity Football. Di situ ada para selebriti lah penyanyi-penyanyi. Nah, salah satunya Judika. Dia aktif di situ. Nah, aku pun diajak sama temenku, "Ayo, lu kan penyanyi yang join dong." Ya udah aku join dong. Join. Aku tuh baru sadar aku bisa cipta lagu itu tahun 2010-an lah. Aku bikin lagu. Setelah itu aku pikir gini, Judika kan seniorku, ngapain malu-malu? Coba aku tawarin lagu ah. Terus dia ngobrol, terus dia cerita, "Hap, bisa nggak lu bikinin lagu tentang begini? Tentang seorang yang kenapa lu milih cewek lain dibandingin gua? Kenapa harus dia? Kenapa bukan aku?" Wah, tantangan nih. Nah, puji Tuhan Bang, aku tuh dikasih karunia Tuhan, bikin lagu itu hanya dalam waktu 5 menit aku bisa. Jadi hanya dalam waktu beberapa menit aku udah bisa langsung bikin lagu. Karena aku kan langsung nulis, langsung bikin nadanya. Nah itu karunia dari Tuhan lah. Aku gak mencoba untuk menyombongkan diri, tapi itu karunia dari Tuhan. Aku yakin banget. Dan akhirnya dia bilang, bikinin dong. Yaudah, Bang Jude, gue buat dulu. Sampai rumah, aku langsung buat. Malamnya aku kirim. Pulang main bola, malamnya aku kirim. Bang Jude lagunya gini. Bukan dia, tapi aku. Dia dengerin. Wih, bagus nih. Yaudah, gue ambil lah. Gue kasih tahu ke Sony ya. Ternyata ini hasil curhatannya kehidupan pribadinya dia juga sebenarnya. Mungkin ya, kayaknya ya. Kalau kalian yang suka ngikut Judika mungkin tahu lah. Dan akhirnya jadilah lagu itu dia rekaman, dia buat dan puji Tuhan dari lagu itu aku bersyukur Judika salah satu penyanyi yang dikenal banyak orang melalui lagu itu juga. Karena sampai detik ini orang rata-rata industri musik kalau ditanya lagu bukan dia tapi aku, mereka tahu nggak? Hampir rata-rata semua tahu. Sampai anak kekini sekarang pun tahu lagu aku bukan dia tapi aku. Walaupun mereka nggak tahu penciptanya siapa. Dan itu sistemnya beli putus sama Sony atau gimana? Enggak Bang, sebenarnya nggak beli putus. Nah ini dia nih. Kadang ada beberapa TV ya. Kalau dulu kan zaman dahsyat, inbox, kayak gitu-gitu kan, TV-TV gitu. Kadang mereka itu lupa mencantumkan nama pencipta lagu. Cuma lagu Bukan Tapi Aku dipopulerkan oleh penyanyinya. Padahal sebenarnya semua TV itu harus, ini mudah-mudahan ada TV lain yang nonton nih ya. TV-TV lain tuh harus mencantumkan pencipta lagu tersebut. Tujuannya apa? Kenapa gitu? Kalau nggak ada lagu ini nggak mungkin orang ini bisa terkenal. Gitu aja. Kalau nggak ada lagu ini nggak mungkin kamu bisa dikenal banyak orang. Bisa terkenal pakai cover lagu orang kan. Which is itu nggak jadi original. Ya jadi aku sih
selalu gaungkan ini ya Bang ya, buat TV-TV atau teman-teman yang cover atau apa siapapun nyanyi lagu, tolong taruh pencipta lagunya. Kalian menghargai, nggak usah bayar, taruh aja nama pencipta lagunya. Kayak gitu sih Bang, karena mungkin dulu masih jarang ada pencipta lagu Ilham. Jadi orang sampai detik ini kalau Abang boleh tanya siapa gitu yang suka nyanyi Judika bukan dia, tapi aku tanya penciptanya siapa? Pasti selalu bilang Judika. Pasti gitu. Mereka nggak tahu penciptanya ini yang lagi keluar-keluar nih sekarang. Dan aku setuju banget tuh dengan usaha kita untuk membiasakan diri memberikan kredit title ya untuk si pencipta Ya. lagu. Nah, artinya setiap peristiwa Anda bisa jadikan lagu. Hmm. Dan termasuk lagu Doaku Memeluk Mama. Oh iya. Itu termasuk yang happening. Dan Anda bahkan membuat video klipnya dengan latar belakang kuburan mama. Nah, bisa cerita sedikit Ilham, bukan soal lagunya dulu, tapi pernah di sebuah video Anda mengatakan bahwa Anda sangat terpukul kehilangan mama. Tak bisa cerita nggak? Kejadiannya seperti apa sih, Ham? Ya. Ya, ini salah satu momen yang sampai detik ini dan mungkin nanti sampai anakku Melodi besar aku nggak bisa lupain ya. Tapi bukan tuh hal yang negatif karena aku belajar banyak banget dari kejadian waktu mama meninggal karena ini momen-momen yang sebenarnya ini aku waktu momen lagi berbalik Bang, maksudnya berbalik pingin mengenal Tuhan lebih intim. Aku ikut Bible study sama Guntur Simbolon, kalau Abang tahu dia itu pembimbingku waktu itu. Aku ikut Bible study makin intim lah sama Tuhan, pingin intim, bukan untuk jadi pendeta tapi di sini bagus banget aku jadi pingin makin intim sama Tuhan. Intinya gitu aja. Akhirnya momen itu terjadi. Mama kecelakaan. Posisinya waktu itu tuh aku lagi di rumah, lagi santai sama keluarga. Tiba-tiba ponakanku teriak, "Oma jatuh." Aku pikir dia jatuh biasa lah ya Bang ya. Ternyata pas aku sampai di tempat kejadian, aku nggak lihat dia jatuh. Tapi pas aku lihat, itu mama itu udah dibawa, terus kepalanya itu udah dibawa, udah patah, darah di mana-mana. Di situ momen yang terhancur buat aku Bang. Kenapa? Karena aku pikir gini, Tuhan, kan aku lagi belajar mau intim sama Engkau nih. Tapi kok Tuhan kayak jahat banget ya ngambil mamaku. Sorry ya Bang ya kalau udah momen ini aku kadang gitu sudah. Kadang momen ini buat aku inget gitu loh maksudnya. Aku dulu jahat banget sampai bilang Tuhan tuh jahat Bang. Karena itu momen aku kayak aku udah makin intim nih sama Engkau Tuhan. Aku udah Bible study, aku udah jalanin. Tapi kok Tuhan ambil mama, maksudnya orang yang aku cintai, orang yang aku kasihi. Nggak ada cara lain apa. Di depan mata aku Bang, dia jatuh. Sampai aku nyentuh jenazahnya aja aku tuh nggak bisa. Aku cuma doa di depannya. Aku bilang, kok Tuhan kok jahat banget ya. Dan akhirnya aku telepon pendetaku, aku ngobrol, aku bilang, kok kayak gini ya Bang ya. Bang Riko namanya, Riko Sitong. Bilang, aku kok mau intim sama Tuhan tapi kok Tuhan ambil mamaku. Orang yang aku sayang, jadi Bang aku tuh dari umur 12 tahun itu udah nyari uang itu ya Bang, ngamen, loper koran itu buat orang tua, buat keluarga, bukan buat aku. Jadi aku ngerasain banget cari uang buat mereka, jagain orang tuaku. Akhirnya aku ngerasa kayak, ya kok gini banget ya Tuhan. Malah makin dekat, malah kayak begini. Akhirnya aku berdiam berapa lama ya, lumayan lama lah, sebulan ya. Mama dikuburin, papa merasa kehilangan, kita semua merasa kehilangan. Dan akhirnya satu titik aku lanjutin Bible study-ku Bang. Karena aku tahu aku udah terlalu jahat sama Tuhan, bilang Tuhan itu jahat. Karena emang rencana Tuhan kan kita nggak pernah bisa tahu. Di situ aku belajar jadi gini sih Bang, belajar kamu lebih cinta siapa, mamamu atau aku. Di sini aku jadi belajar banget bahwa firman Tuhan tuh bener banget. Firman Tuhan bilang kalau kamu lebih mengasihi orang lain dibandingin aku, kamu gak layak jadi muridku. Di situ aku belajar banget bahwa ya emang yang nomor satu yang aku harus utamakan ya Yesus. Dan akhirnya aku bisa bertobat terus aku bisa berdamai sama diriku sendiri. Dan akhirnya aku bisa setelah 1 tahun Bang, setelah aku lewatin Bible study baru aku bisa lega.
detik ini. Ya kalau ditanya hancur, hancur banget. Siapa sih yang gak hancur kehilangan orang tua? Tapi aku berani ngomong saat ini, aku lebih takut kehilangan Tuhan daripada aku kehilangan. Sekalipun aku harus kehilangan anakku, istriku, atau orang yang aku sayangi, aku gak mau kehilangan Tuhan, itu aja. Sorry Bang ya. It's okay. Karena apa ya? Karena udah terlalu jahat akunya Bang. Udah terlalu jahat banget sama Tuhan. Jadi aku pikir setelah aku Bible study jadi murid saat ini aku cuma bilang, Tuhan terserah Tuhan aja. Mau arahin aku kemana terserah Tuhan. Aku ikut aja. Selama Tuhan jangan ninggalin aku itu udah cukup. Aku gak perlu jadi orang kaya. Gak perlu jadi orang famous, terkenal, sukses. Itu bonus. Gak jadi juga gak apa-apa. Yang penting aku gak ninggalin Tuhan. Dan Tuhan gak pergi ninggalin aku. Itu aja sih Bang. Karena banyak orang yang merasa ada Tuhan. Ternyata Tuhan itu udah jauh dari dia. Aku gak mau itu terjadi. That's why aku sekarang menjalani hidupku. Ya pengen nyenengin hati Tuhan terus. Jadi itu sih Bang momen yang aku rasa kayak Tuhan tuh baik banget walaupun aku udah bilang dia tuh jahat. Mama itu apa ya? Aku manggilnya mami ya. Mami itu mungkin ya sama ya pada umumnya seorang ibu ke anak. Yang aku rasain mami ini bener-bener dia take care banget. Dia rela sampai dia nggak makan buat supaya kita makan. Ada momen waktu-waktu itu kita udah gak punya uang sama sekali. Tapi dia rela jalan jauh untuk cari uang buat beliin kita makanan. Enggak bisa. Maksudnya gak ada kasih yang seperti yang orang tua, yang mami kasih ke aku. Cuman kasih Tuhan lah yang bisa menandingi dan bisa melebihi ya. Tapi kalau untuk di dunia ini, aku selalu bilang sama istriku, kalau kamu harus kayak mami, punya hati yang menolong, mengasihi. Karena mami mendidik kita itu luar biasa. Dia benar-benar mengasihi anak-anaknya. Sampai kadang aku bilang sama mami, mami jangan juga terlalu ini, nanti kitanya jadi manja. Tapi itu ya namanya orang tua ya Bang ya. Kalau udah sama anak, mereka rela gak nyaman supaya kita itu aman. Orang tua itu gitu. Mereka rela gak nyaman supaya kita itu aman. Makanya ada orang tua yang nyekolahin anaknya tinggi-tinggi walaupun dia susah nyari uangnya. Tapi dia mau lakukan karena dia gak apa-apa gak nyaman. Tapi kitanya yang aman. Jadi momen sama mama itu banyak banget Bang. Yang buat aku sampai detik ini itu bisa berdiri sini. Aku banyak belajar dari mami. Bagaimana bisa mengasihi orang tanpa pamrih, bagaimana bisa membantu orang tanpa melihat lu harus bales ya. Enggak, mami itu enggak gitu. Dia tuh bantu aja, dia support orang ke anak-anaknya. Jadi aku rasa waktu kehilangan mami itu sakitnya banget. Sampai detik ini Bang, kalau aku ngeliat ada orang tua persis mami kan dari belakang ke depan, aku langsung keinget mami. Langsung keinget mami, keinget momen-momen sama dia dulu. That's why di lagu Doaku Memeluk Mama itu aku gambarkan semuanya. Bagaimana mama mengasihiku dari kecil sampai besar, sampai akhirnya mama meninggal, aku di kuburan. Nah kebetulan aku sendiri yang ngedirect video klipnya, karena aku kan bisa bikin video klip juga. Jadi aku semua gambarin semua lagunya, musiknya, dibantu teman musiknya sama video klipnya. Jadi ya kalau Abang tanya momennya itu tadi, momen-momen banyak momen yang aku lihat bahwa aku nggak bisa balas semua kebaikan mamiku sampai dia meninggal. Aku menyesal dia nggak pernah bisa ngelihat. Ya. Nggak pernah bisa ngelihat melodi. Nggak pernah bisa ngelihat aku nikah sama istriku. Padahal itu salah satu kerinduanku.
pengen mama hadir ya. Iya bang. Itu sih bang. Ya. Dan itu semua tadi lagu yang Doaku Memeluk Mama. God Lovers bisa lihat di YouTube channelnya Bang Ilham. Dan itu sangat menginspirasi banget. Dan di situ ada satu kalimat kalau tidak salah bahwa Ilham juga berjanji akan memperlakukan hal yang sama dengan anak Anda. Nilai-nilai apa Ya. nanti yang Anda bisa teruskan buat anak Anda, Ilham? Pertama sih mulai mengasihi ya bang. Nggak pandang orang untuk mengasihi. Nggak ngelihat-lihat harus siapa yang dikasihi. Karena ini kan nilai yang Tuhan ajarkan juga buat kita. Yang dikasih ke mamiku dan mamiku kasih ke anak-anaknya. Aku bilang sama istriku sebelum menikah bang, aku bilang, yang kamu gak perlu jadi sempurna di hadapanku, kamu gak perlu jadi harus kelihatan cantik di hadapanku. Aku cuma mau kita satu nilai, kita belajar untuk mengasihi orang, siapapun mereka. Aku punya kerinduan nanti satu saat kita punya yayasan untuk bantu hidup orang-orang yang gak mampu, kayak gitu. Jadi itu buat aku kayak itu nilai-nilai yang mamiku kasih, dan itu aku akan bagikan terus ke anakku, dan biar anakku juga bisa hidupin mengasihi orang tanpa melihat siapa orang itu, tetap kasih, karena Tuhan pun lakukan itu hal yang sama, dia mengasihi siapapun. Itu sih bang, nilai Ya. mengasihi. Dan tadi Anda bilang bahwa ketika momen indah dalam hidupmu pernikahan, dan itu salah satu yang Anda impikan mama bisa hadir sebenarnya. Tapi saya yakin mama melihat dari surga dan tersenyum, Bang Ilham, ketika Anda mempersunting. Bisa cerita soal pertemuan Anda dengan istri Anda ini? Aku ketemu istri ini di sosial media bang, di salah satu platform. Jadi aku tuh kan ya ciptain lagu ya, dan kebetulan aku ciptain lagu buat Semi Simorangkir, Bang Semi. Judulnya Tulang Rusuk. Kalau abang pernah dengar nanti, kalau ini di YouTube-nya ada Tulang Rusuk. Nah kebetulan Aisyah ini istriku, dia tuh salah satu ketua fanbase yang ada di Medan, fanbase-nya Semi. Dan akhirnya gak sengaja kita kenalan di Instagram. Aku DM dia. Karena zaman itu dulu 4 tahun lalu aku tuh punya pemikiran kalau udah suka sama cewek dia harus takluk di hadapanku, asik. Jelek-jelek gini jelek-jelek gini milih-milih gitu loh. Parah banget, udah jelek milih lagi. Dan akhirnya dia terjebak. Dia terjebak. Akhirnya aku DM dia. Awalnya dia merasa risih. Sampai dia blokir aku, Bang. Aku bilang aku penciptanya Semi Simorangkir Tulang Rusuk. Dia suka, karena dia sangat ngefans Semi kan. Sampai dia jadi ketua fanbase-nya. Ya, dia Semi kan. Aku kan penciptanya. Nah, kalau nggak ada lagu itu kan kita kayak gitulah. Dan akhirnya aku DM dia, akhirnya dia mau. Terus lama-kelamaan dia ngerasa risih mungkin. Aku diblok bang, blokir selama 1 tahun. Aku nggak bisa ngubungin dia. Tapi aku bingung. Aku tuh orangnya kan bisa gampang untuk dekat sama dia. Tapi kalau sama dia ini, aku sampai gak mikirin yang lain. Tapi aku tuh fokusnya sama dia, cari nomornya dia, DM dia nggak dibalas sampai ratus. Dan akhirnya ya itulah Roh Kudus bekerja kali bang. kali ya nggak tahu lah. Tiba-tiba dia itu, aku lagi live Instagram, tiba-tiba dia masuk. Ilham apa kabar? Wih, pas dia ngomong apa kabar, langsung aku matiin liveku. Set, langsung ternyata blokirnya udah dicabut. Dan aku ke DM sama dia. Di situ aku langsung bilang aku suka sama kamu, aku nunggu. Kita pacaran yuk, bla bla segala macam. Pacaran jarak jauh bang, LDR 1 tahun. Setelah itu aku bilang yuk ikut aku. Kamu ikut ke Bekasi, nanti aku biayain semua kehidupanmu. Asik, sombong. Udah kayak ini, Konglomerat. kayak konglomerat. Tapi emang itu waktu itu aku jujur lagi jalanin biar teman-teman yang nonton ini nggak salah insight ya. Aku waktu itu menjalani hubungan yang nggak sehat. Aku ajak dia ke sini, tinggal bareng sama aku. Dan aku nggak malu untuk ceritakan ini karena ini banyak terjadi di kota-kota besar.
Jadi buat kalian yang melakukan ini bertobat. Aku pernah ngalamin soalnya. Jadi aku ajak dia tinggal sama-sama dan itu membuat aku merasa oke-oke aja. Tapi ternyata itu salah besar. Nah, akhirnya aku ambil keputusan ikut Bible study yang aku bilang tadi, Bang. Setelah itu karakterku diubahkan. Setelah karakterku diubahkan, aku bilang, pembimbingku juga bilang, kamu harus pisah dulu. Biar dia tinggal di kosan, kamu di rumah. Biar kehidupan kalian tuh murni di hadapan Tuhan. Akhirnya aku ambil keputusan. Nah, itu momen pas sama momen mama meninggal, Bang. Hmm. Di situ. Jadi itu momennya sama. Jadi pas mama meninggal, istriku pindah kos. Karena waktu itu mama ada tinggal sama-sama juga sama kita. Kayak gitu. Jadi pas dia kita ambil keputusan itu, dan akhirnya kita jadian. Terus aku memutuskan untuk menikah sama dia. Walaupun aku janjinya 1 tahun lebih. Dia nunggu-nunggu kapan nih gue dilamar, kapan gue lamar. Akhirnya setelah Bible study aku ngelamar dia. Terus aku ajak dia menikah. Dia seneng banget. Dan terjadilah pernikahan kami. Dan Dari sini menikahnya bisa. tahun lalu ya, 2021 ya? Enggak, 2019, Bang. Oh, 2019. Aku kenal dia ini dari tahun 2017. Ya, ya, ya. Dan itu sampai dia pernah berpikir aku tuh penculik. Iya, karena dia tuh ketakutan nih orang kok nak ajakin ketemu terus. Gak ada yang lain apa segala macem. Tapi aku kekeh kan. Dan akhirnya sekarang emang aku culik dia, aku culik hatinya. Bang. Dan akhirnya diberkati sama Bang Riko. Itu sih Bang, jadi perjalanannya itu dari sosial media. Dan terciptalah lagu Janji Setia. Iya betul. Apa yang Anda sampaikan di lagu itu? Aku sampaikan di lagu itu sebenarnya janji setia yang aku maksud itu hidup semati sama dia. Ya samalah sama orang-orang lain kalau mereka menikah. Tapi lebih dalam dari itu bahwa aku bilang sama dia, janji pernikahanku aku bilang, ya aku nggak janji nanti bisa buat kamu rasa nyaman ya. Aku nggak janji buat kamu nanti bisa ketawa terus. Mungkin akan nangis kita. Mungkin kita akan sedih sama-sama. Mungkin kamu akan kesel sama aku. Aku nggak janji buat kamu nyaman. Tapi aku janji buat kamu aman. Aku bilang gitu. Karena di lagu lirik itu kan ada, aku nggak janji buat kamu nyaman. Tapi aku janji buat kamu aman. Karena apa? Landasan kita itu Tuhan. Yang memberikan kita kekuatan dan keselamatan. Jadi konflik bakalan ada di pernikahan kita, tapi aku janji aku akan buat kamu rasa aman. Gak bakalan ada keluar kata-kata cerai dari mulutku. Karena buat aku pribadi pernikahan itu kudus dan Kristus dan jemaat. Jadi itu sih Bang. Jadi dalam banget artinya. Maksudnya setia itu maksudnya ya itu tadi. Kau jawaban Tuhan dalam setiap doaku. Kau keajaiban yang kan menua denganku. Genggam tanganku, ku genggam tanganmu. Ini hari kita janji setia sampai mati. Rapnya gitu. Hati perempuan siapa yang nggak langsung kelepak-kelepak mendengarkan itu kan? Ya betul Bang. Ya artinya ketika juga Bang Guntur Simbolon menikah, aku lihat juga Anda menciptakan lagu. Oh iya, buat Guntur. Berarti ada peluang bagi orang-orang ketika ingin mereka diciptakan lagu oleh Bang Ilham? Sangat berpeluang Bang. Sekalian promo gue. sangat berpeluang karena kan emang aku kan pencipta lagu Bang profesional. Jadi mau lagu rohani, orang kan bilang lagu rohani roh sekuler, kalau buat aku lah sama aja lah. Yang penting positif nilainya. Aku ciptain jingle kantor kayak gitu-gitulah pokoknya Bang. Jadi teman-teman yang pingin tapi gini Bang, bedanya aku mungkin sama pencipta lain. Aku tuh orangnya kalau ciptain lagu, aku tuh jarang ya, nggak pernah ngasih yang lagu udah ada. Aku selalu tunggu mereka curhat. Mereka nanya. Jadi lagunya itu relate banget sama kehidupannya mereka. Kamu ada masalah apa? Oh masalahnya gini Bang. Jadi aku tuangkan di nada, tuangkan di lagu, di lirik. Jadi bukan yang udah ada terus aku kasih. Ada juga sih kayak gitu tapi itu nggak banyak. Lebih banyak itu aku lebih suka kamu cerita aja apa masalah. Kamu cerita aja kamu cintanya dia sama dia itu apa. Terus lagu pernikahannya maunya
Di situ mereka cerita dan aku buatin lagu. Ya dalam hitungan beberapa menit jadi, terus aku kirim sama mereka. Dan puji Tuhannya Hmm. sih sampai detik ini oke-oke semua sih, orang-orang yang terima sih nggak ada Ya. yang merasa mungkin nggak enak kali ngomong jelek ya sama aku ya. Ya, karena bagus-bagus semua sih, top-top semua ke ininya. Puji Tuhan. God lovers yang ingin mungkin Anda menikah, bisa Ya, hubungi aja Bang Ilham ya. Ya mungkin hubungan nanti aja. Bang Ilham bisa bikin jingle Diaspora TV dulu Bang Ilham. Siap. Aku akan bikin secara free, nggak usah bayar. Puji Tuhan, Ini thanks God. I promise. Ini aku janji. Wah luar biasa. Jadi God lovers yang ingin mendengarkan lagu-lagu Bang Ilham bisa lihat YouTube-nya ada di Ilham Baso Official. Nah, tadi kita banyak bercerita Bang Ilham bagaimana perjalanan hidup, bahkan Anda secara fair, secara belak-belakan bahwa pernah hidup tidak sesuai dengan firman Tuhan, hidup tanpa ikatan pernikahan. Bahkan pernah saya dengar Anda juga memakai narkoba. Tidak mudah orang lepas dari narkoba. Bisa cerita pengalaman Anda soal ini Bang Ilham? Bagaimana Anda bisa mengatakan deklarasi bahwa saya clean dari narkoba? Mungkin banyak orang yang di luar sana, God lovers, yang mengalami kesusahan untuk bisa keluar dari zona nyaman itu. Aku sih lebih pikirnya gini, Tuhan itu lebih tertarik merubah karakter seseorang dibandingin keadaan. Keadaan itu pasti ada aja yang terjadi, mau itu baik nggak baik. Keadaan itu bisa berupa komunitas kita, perasaan yang kita lagi alami, keadaan apapun bisa terjadi. Tapi aku bilang tadi, Tuhan tuh lebih suka tertarik merubah karakter kita, dimanapun keadaan kita berada. Nah, salah satunya yang membuat aku bisa melepas untuk nggak narkoba lagi, nggak main perempuan lagi, segala macam. Itu aku berani keluar dari komunitas aku yang buat aku seperti itu, Bang. Karena aku ada dulu beberapa komunitas yang aku diakui di situ, dunia banget ya, diakui, wah keren banget loh. Tapi aku nggak jadi dampak. Aku malah banyak hal yang aku lakukan mendukakan hati Tuhan. Tapi aku berani ngambil keputusan untuk keluar dari situ. Dan akhirnya aku lepas, aku udah nggak basah kotor lagi. Aku udah yang clean, bener-bener clean. Dan akhirnya aku udah nggak narkoba lagi. Terus puji Tuhan, ya aku bilang tadi, aku ikut Bible study itu dan aku punya komunitas sekarang yang sama-sama mau bertumbuh. Jadi aku pribadi, ini aku ya Bang, menurut aku ya Bang. Buat aku, orang yang merubah dari kebiasaan yang nggak baik itu, narkoba itu kan nggak baik. Aku juga berani ngomong, rokok itu nggak baik. Bukan tentang alkitabiahnya ya, tapi kita tahu nanti kita akan tua kalau banyak ngerokok, nanti makin tua sakit, nanti udah sakit nyusahin istri kita, nyusahin anak kita nanti kan. Mendingan dari sekarang lah berolahraga, stop ngerokok. Nah ini yang buat aku komunitas ini sih Bang, yang buat aku itu bisa melepaskan. Jadi kalau ditanya, orang mau merubah dari kebiasaan itu gimana caranya? Cari komunitas yang bisa bertumbuh. Yang buat kamu bisa bertumbuh. Apalagi nilainya nilai Tuhan. Karena kalau enggak, kalau sendiri terus, dia nanti akan jadi orang yang aku sama Tuhan aja oke kok, sama Tuhan aja oke. Tiba-tiba masih komunitas yang sama, akhirnya dirayu lagi sama teman-temannya, pakai lagi, akhirnya jatuh lagi. Nah, itu nggak bisa, harus hilangkan zona nyaman, walaupun itu teman kita, sahabat kita yang udah bertahun-tahun. Kalau dia menjerumuskan kita ngapain? Jadi itu yang buat aku bisa sih Bang, bukan tentang aku baca Alkitab ayatnya gini, bukan hanya itu, tapi itu aku dapat juga, tapi lebih dari itu yang aku dapat adalah aku berani ngambil keputusan untuk keluar dari zona nyamanku, kedaginganku, walaupun aku nggak punya teman. Teman-teman ini ya Bang, teman yang kelihatan keren di mata dunia, teman-teman yang bisa enggak, tapi aku dapat komunitas yang rohani yang bantu aku bertumbuh. Jadi kalau ditanya, ya nggak bisa sendiri, harus punya komunitas yang bertumbuh secara rohani ya Bang. Itu sih, itu yang buat aku bisa lepas sih Bang. Ya, tips yang buat God lovers adalah Tuhan akan mengubah karakter. Tuhan Ya, lebih suka mengubah karakter orang. Dan bagi kita, bagi God lover yang mengalami hal yang sama adalah komunitas. Penting untuk meninggalkan komunitas yang tidak membangun, tapi bergabung dengan komunitas yang membangun diri ya, luar biasa. Dan setelah Anda bertobat, setelah Anda memutuskan untuk keluar dari zona nyaman, bergabung dengan komunitas yang membangun tadi, Anda mulai pelayanan. Nah, mungkin bisa cerita pelayanan seperti apa yang Anda ambil awalnya dan seperti apa sampai sekarang? sebenarnya aku diajak sama Guntur Simbolon ya waktu itu ya di Bekasi Gospel Project. Di situ ada Regina Noella, ada Rahman. Ini band, bukan band rohani tapi ini komunitas. Tapi aku lihat di situ komunitasnya itu orang-orangnya itu different banget Bang, berbeda banget dari ya aku lihat lah kehidupan mereka lah.
Kan aku percaya bahwa kerohanian seseorang kan nggak bisa dilihat di dalam gereja. Waktu nyembah, memuji, khotbah enggak, tapi di kehidupan dia sehari-hari. Mau lihat dia rohani ya tanya istrinya. Mau lihat dia rohani tanya tetangganya. Mau lihat dia rohani tanya anaknya. Apakah dia rohani di rumah atau dia roh halus di rumah kan? Beda tuh. Nah, aku sih lebih tertarik aku rohani tapi di setiap hari, setiap hidup, aspek hidupku. Nah, aku diajak Guntur dan akhirnya kita ikutlah Bekasi Gospel Project. Dari situ aku Bible study dimuridkan dan sampai sekarang Bekasi Gospel Project kita udah ngeluarin 3 album dari tahun 2019 sampai sekarang. Nah, ini kita tanpa ada dibayar, tanpa ada orang yang bayar kita. Jadi ini kita album pun ini kita nggak ada jual barang atau apa, tapi kita semua uang dari uang kerja kita di dunia sekuler untuk kita saling bantu untuk bayar kayak video klip, bikin lagu, bikin musik segala macam. Jadi kita benar-benar komunitas yang bukan tentang anak bandnya, tapi ini tentang komunitas yang menyenangkan hati Tuhan. Makanya aku bertumbuh banget di situ. Dari situ pun rata-rata mereka semua Bible study juga. Kayak Regina, Noella, Kunto, Rahman, itu semua rata-rata. Nah, kapan-kapan boleh tuh diundang di Diaspora TV. Kita nanti akan rame-rame datang ke situ. Dan akhirnya aku ngambil keputusan intim sama Tuhan, melayani Tuhan. Dan yang sekarang aku lakukan adalah Bekasi Gospel Project tetap berjalan. Dan sekarang aku melakukan yang namanya sosial media, Bang. Aku aktif banyak di sosial media, di platform TikTok, Instagram, YouTube. Nah, di situ aku menjangkau sebanyak mungkin jiwa untuk mereka itu bisa Bible study dan mereka bisa intim sama Tuhan. Nah, that's why kalau Abang lihat di TikTok emang di TikTokku paling banyak. Karena aku bikin komunitas di situ, namanya Give Komunitas. Nah, sampai detik ini. Jadi kalau ditanya, "Bang, gimana caranya lu kok bisa ya bikin komunitas yang dari Nusantara sampai di luar negeri, Jepang, Taiwan, Beijing, semua ada gabung di komunitas itu?" Karena aku belajar. Maksudnya kalau Roh Kudus sudah bekerja, ya mau ngomong apa sih, mau dimanapun dia berada, dia mau intim sama Tuhan bisa terjadi kok. Dan akhirnya sekarang aku lebih banyak aktifnya di komunitas itu sih, Bang. Di gerejaku juga sama di sosial media itu, Bang. Luar biasa. Dan terakhir, bagaimana cara kita supaya bisa berdampak dalam komunitas itu, Bang Ilham? Mungkin ada tips. Tipsnya sih simple sih. Intim aja sama Tuhan terus. Aku pribadi gini ya, Bang ya. Aku kadang kalau bikin konten atau bikin konten di TikTok atau di Instagram atau dimanapun, pertama yang aku lakukan adalah aku hidupin dulu konten itu. Jadi nilai yang aku bawa bukan cuma nilai biar viral, bukan. Nilainya biar banyak yang nonton, bukan. Tapi nilai pertama itu mau viral nggak viral, yang penting aku hidupin nilai konten itu. Contoh, aku bilang ke gereja harus sopan, harus pakai kemeja, harus kalau di Zoom itu harus rapi, harus attitude-nya bagus walaupun ibadahnya. Tapi ternyata aku nggak hidupin. Aku nggak mau kayak gitu. Aku hidupin bener-bener baru aku berani ngomong, baru aku sampaikan. Nah, ini menarik banget, apalagi di dunia sosial media. Kita nih sekarang streaming live, kadang kita lihat khotbah, kadang kita pas dengerin khotbah tidur-tiduran. Nah, banyak yang kayak gini, matiin kamera. Kenapa kayak gitu? Aku ada bikin satu konten, Bang. Aku bikin kontennya itu simple. Aku cuma bilang kalau orang yang datang ke gereja by Zoom ataupun YouTube, tapi dia telat, terus pakaiannya sembarangan, terus tidur-tiduran, berarti dia nggak kenal siapa Tuhan yang dia sembah. Karena nggak kenal, kenapa? Karena akhirnya apa? Akhirnya dia nggak menghormati Tuhannya. Masa ketemu Pak RW di kelurahan, ketemu kecamatan, ketemu lurah, apalagi ketemu presiden, kita mau kasih yang terbaik. Masa iya sih pemberi nafas kita, yang memberikan kita nafas kehidupan, kita nggak mau kasih yang terbaik? Akhirnya ngomongnya doang ngasih yang terbaik, tapi ternyata ngasih sisa-sisa. Ya kalau mau ditanya di tips apa yang harus aku lakukan, yang kalian mau lakukan itu tadi, kenali dulu Tuhanmu dan hidupin firman Tuhan. Kalau enggak, nanti kita akan menjadi orang Kristen yang cuma sebatas tahu ya Yesus keselamatan, mujizat, kesehatan, kesembuhan, tapi nggak dihidupin dan akhirnya nggak punya pengalaman berjalan bersama Tuhan. Ya ini khusus buat teman-teman yang bikin konten. Sebelum kalian bikin konten rohani, pastikan dulu konten itu kalian hidupin. Kalau enggak nanti bumerang buat kalian. Bukan sekarang ya, viral sih mungkin, tapi pertanggungjawabannya sama Tuhan.
Dan yang paling penting adalah itu tadi Bang, aku bilang Bang, keadaanmu mungkin gak selamanya oke. Dan kamu malu untuk ngomong kebenaran. Tapi ingat, Tuhan tuh selalu setia jaga kita. Dia akan berperkara, dia akan menjaga, melindungi kita. Makanya dibilang kan, aku bilang tadi bahwa keadaan boleh ngapain aja terserah terjadi. Tapi yang Tuhan lebih tertarik merubah karakter kita. Jadi waktu kita punya karakter yang karakter arahnya ke Kristus, keadaannya mungkin gak oke. Tapi kita punya hikmat dari Tuhan yang bisa melewati keadaan itu, berjalan bersama Tuhan. Dan akhirnya kita gak ngerugiin orang, kita gak jadi batu sandungan. Itu sih Bang, jadi kalau mau ditanya. Ya, luar biasa. Itu sangat menginspirasi bahwa kita perlu menghidupi dulu firman Tuhan dan kenali dulu Tuhanmu siapa. Itu paling penting. Ya. Oke, kita sudah tiba di akhir acara kita. Dan untuk menutup acara kita, Ilham akan bernyanyi buat kita. Oke, thank you ya Bang ya. Nah, buat teman-teman semuanya yang lagi nonton Diaspora TV ya, aku cuma mau bilang kalau Tuhan itu udah baik banget. Waktu Tuhan udah lakukan bagiannya dia, mati di kayu salib buat kamu dan aku, ya waktunya kita melakukan bagian kita nyenengin hati Tuhan. Ya, jadi pribadi yang selalu nyenengin hati Tuhan. Sekalipun keadaan kita lagi gak enak, lagi gak baik, Tuhan gak bakalan tinggal diam. Ini lagu terakhir dari aku. Ya, semoga lagu ini bisa jadi berkat. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu di dalam hidupku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Bukan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesus. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesus. Oh Yesus, oh Yesus, oh sangat ku cinta. Wow. Ya, lagu tadi yang sungguh luar biasa dari Ilham mengakhiri pertemuan kita. Kami dari Diaspora TV mengucapkan terima kasih buat Bang Ilham atas kesempatannya Bang. Semoga Bang Ilham terus berkarya dan menjadi surat terbuka bagi God Lover semua. Dan sukses. Salam kami buat keluarga, buat anak. Terima kasih Bang juga. Terima kasih Diaspora TV juga. Terima kasih Bang Apo. Ya. God Lovers, demikian tadi perbincangan kita dengan hambanya Ilham Irawan Baso, dan semoga apa yang kami perbincangkan bisa menjadi berkat bagi semua orang yang menyaksikannya. Sampai jumpa minggu depan dan salam.